Jika konsep rezekimu bukan seperti Imam Malik, mungkin konsep rezekimu seperti Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik, segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Sementara menurut Imam Syafi'i, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan makanan? Ini ada yang duduk-duduk diam, tetapi rezekinya mengalir dengan deras. Ada pula yang berlari ke sana kemari, tapi pintu rezekinya tertutup rapat. Mengapa bisa begitu? Lalu ada orang yang bertanya, jika rezeki itu milik Tuhan, kenapa kita harus susah payah mencarinya? Dan jika semua sudah ditakdirkan, untuk apa kita berusaha? Nah, di sanalah kita akan menemukan dua cahaya antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dua pemimpin ilmu, dua pemikir agung, namun dengan sudut pandang yang tampak berbeda, namun tak pernah saling bertentangan. Karena keduanya bersumber dari cahaya yang sama, yaitu tauhid. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari beberapa tokoh, dari beberapa ulama, yang mengatakan pernah suatu hari Imam Syafi'i ini adalah murid dari Imam Malik. Imam Syafi'i pernah keluar berjalan-jalan di sekitaran pondok. Kemudian beliau bertemu dengan beberapa orang yang sedang memanen anggur. Kebetulan mereka kekurangan buruh, kekurangan tenaga kerja untuk memanen anggur tersebut. Jadi dipanggillah Imam Syafi'i. Beliau dimintai tolong untuk membantu panen. Beliau dengan sukarela dan senang hati membantu mereka untuk melakukan panen tersebut. Begitu selesai pekerjaan untuk memanen anggur, beliau diberi upah, yaitu sekarung anggur terbaik yang telah mereka panen. Bergembiralah hati Imam Syafi'i dengan keyakinan bahwa dia merasa apa yang menjadi pemikirannya adalah sebuah kebenaran yang mutlak, bahwa seandainya aku tidak keluar dari pondok dan aku tidak berjalan, aku tidak membantu orang panen, maka aku tidak akan mendapatkan anggur ini, aku tidak akan mendapatkan sekarung anggur ini. Tapi karena aku bekerja, berikhtiar, maka aku bisa mendapatkan anggur ini. Begitulah keyakinan Imam Syafi'i. Dan dengan bangganya, beliau ingin menghaturkan anggur tersebut kepada guru beliau, yaitu Imam Malik. Karena menurut Imam Malik, rezeki, walaupun kita tidur, walaupun kita tidak melakukan apa-apa, kalau memang sudah rezeki itu milik kita, maka rezeki itu akan datang pada kita. Tetapi menurut Imam Syafi'i, tidak seperti itu. Kita harus berikhtiar, kita harus bekerja. Nah, dengan keyakinan itu, Imam Syafi'i ini merasa sangat yakin bahwa apa yang menjadi pendapatnya benar dan pendapat gurunya salah. Berangkatlah Imam Syafi'i untuk menemui gurunya, yaitu Imam Malik. Beliau bertamu dan menghaturkan anggur yang sudah menjadi hak beliau pada saat dia selesai panen. Jadi ini adalah upah yang akan aku berikan, yang akan aku persembahkan kepada guruku. Dengan sopannya dan dengan santunnya, Imam Syafi'i menghaturkan anggur tersebut kepada Imam Malik. Beliau menyampaikan, ya guru, aku tadi berjalan-jalan di sekitaran pondok dan kemudian aku dipanggil untuk dimintai tolong orang-orang yang sedang memanen anggur. Maka aku diberi anggur ini.
Seandainya aku tidak keluar dan aku tidak bekerja membantu mereka, maka aku tidak akan mendapatkan anggur ini. Kata Imam Syafi'i. Sementara Imam Malik tersenyum mendengar penjelasan dari muridnya. Kemudian dengan bijak beliau menyampaikan, "Ya Syafi'i, aku dari tadi malam memang menginginkan anggur ini. Aku tidak kemana-mana, aku tidak membantu orang memanen anggur, aku tidak keluar dari rumah, aku diam di sini. Tapi karena rezeki ini memang sudah milikku, maka engkau datang mengaturkan anggur ini. Padahal aku tidak kemana-mana, aku tidak seperti dirimu. Aku tidak berjalan, aku tidak bekerja." Disinilah kebijaksanaan dari Imam Malik. Itu terlihat bahwa kalau rezeki itu memang milik kita, maka pasti akan datang dan rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Sekarang pertanyaannya, lalu kamu, di manakah kamu berdiri? Apakah menerima saja seperti Imam Malik atau bergerak dan bekerja seperti Imam Syafi'i? Mungkin kamu bukan salah satu dari mereka, tapi rezekimu bisa jadi mirip dengan salah satunya. Dan tugasmu adalah menemukan cara terbaik untuk mendekatinya, dalam sabar atau dalam langkah. Rezeki itu bukan sekedar nominal. Jangan kamu sempitkan makna rezeki dengan hanya dengan angka. Karena jika hanya uang yang kamu anggap sebagai rezeki, maka kamu sedang menutup mata dari anugerahnya, dari anugerah yang lainnya, dari semua anugerah Allah. Nafas yang masih bisa keluar masuk, orang tua yang masih menyebut namamu dalam doa, teman yang menepuk bahumu saat dunia tak berpihak, tidur yang nyenyak, itu semua adalah rezeki yang lebih luas daripada hanya rupiah. Pernahkah kamu bersyukur karena hari ini kamu masih bisa merasa lapar? Itu artinya kamu masih hidup. Dan selama masih hidup, maka rezeki akan selalu bersamamu. Imam Malik dan kepasrahan yang berkelas. Imam Malik hidup dalam kepercayaan penuh pada takdir Allah. Ia tidak berjalan tergesa-gesa dalam hidup, karena ia tahu apa yang sudah dituliskan oleh Tuhan tidak akan pernah meleset dari sasaran. Pernah suatu hari beliau berkata, "Jika engkau berbuat baik, maka yakinlah balasannya pun akan baik. Karena kebaikan tak pernah luput dari catatan langit." Kepasrahan Imam Malik bukan sebuah kelemahan, tapi kepercayaan yang utuh bahwa segala hal yang terjadi di bumi ini tak pernah luput dari izin ilahi. Ia diam, tapi hatinya berjalan menuju surga. Ia tenang, tapi pikirannya menggema dalam sejarah. Karena diam bukan berarti pasrah tanpa makna, tapi sebuah bentuk kepasrahan yang sangat berkelas. Sementara Imam Syafi'i adalah usaha yang beradab. Imam Syafi'i tidak percaya pada kemalasan yang dibungkus dengan kalimat semua sudah takdir. Beliau mengajarkan bahwa rezeki itu seperti burung yang akan terbang menjauh jika tidak kamu dekati dengan tangan yang sabar. Bangunlah lebih pagi dari kesedihan, karena rezeki itu tidak datang pada mereka yang tidur terlalu lama.
Ia berjalan, ia belajar, ia berkelana dari kota ke kota, dari majelis ke majelis untuk mendapatkan ilmu dan juga keberkahan. Bagi Imam Syafi'i, ikhtiar adalah bentuk cinta kepada Allah. Karena jika kita mencintainya, tentu kita akan bergerak mendekati segala kebaikan yang Dia titipkan di muka bumi ini. Ketika diam jadi ujian dan melangkah jadi jalan. Tidak semua diam adalah tawakal. Dan tidak semua langkah adalah keberanian. Karena terkadang, diam kita lahir dari rasa takut, bukan dari keyakinan. Dan kadang langkah kita bukan karena iman, tapi karena panik akan masa depan. Disinilah kita perlu jujur. Apakah kita diam karena percaya, atau diam karena sudah menyerah? Apakah kita melangkah karena yakin, atau karena tak tahu harus berbuat apa? Burung pun setiap pagi keluar dari sarangnya. Ia tidak tahu apakah biji masih tersedia di ladang. Tapi ia terbang juga. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakannya. Rezeki dan waktu adalah dua misteri yang harus dipeluk. Tidak semua yang kamu kejar akan langsung kamu dapatkan. Dan tidak semua yang datang kepadamu adalah karena kamu mencarinya. Rezeki itu seperti embun. Seperti embun pagi. Ia datang ketika kamu sudah cukup sabar menanti. Tapi tak bisa kamu simpan jika kamu terlalu tergesa-gesa. Mungkin saat ini kamu belum kaya, tapi lihatlah, kamu masih dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Itu adalah kekayaan jiwa. Mungkin saat ini kamu belum sukses, tapi kamu masih punya tekad untuk bangkit. Itu adalah rezeki yang paling bernilai. Dan jika kamu merasa doamu belum terkabul, bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Bisa jadi Tuhan sedang menyempurnakan waktu terbaik untuk menjawabnya. Rezeki itu tidak datang karena kamu hebat, tapi karena kamu tahu diri. Rezeki itu bukan karena gelarmu, bukan pula karena koneksimu, tapi karena hatimu tahu cara bersujud dan jiwamu tahu cara untuk memohon. Allah tidak memilih orang yang pintar, tapi Allah memberi pada orang yang tahu diri, orang yang tahu bahwa dirinya lemah dan hanya Tuhan yang kuat. Jangan sombong ketika rezekimu deras, karena sungai yang besar pun bisa kering saat musim kemarau. Dan jangan putus asa ketika kamu masih menunggu, karena langit akan menurunkan hujan tepat ketika bumi sudah cukup gersang. Mungkin kamu burung di dalam sangkar atau elang di langit. Mungkin kamu seperti burung di sangkar yang menunggu rezeki datang dari sela jeruji. Atau mungkin kamu adalah elang yang terbang tinggi menjemput setiap peluang. Tidak ada yang salah dari keduanya, selama hatimu tetap terpaut pada Tuhan dan langkahmu tidak menginjak hak orang lain. Karena pada akhirnya, rezeki itu bukan di langit atau di bumi, tapi di tangan Tuhan
yang Maha Mengetahui. Dan siapapun yang percaya tidak akan pernah kelaparan dalam keyakinan. Jika konsep rezekimu bukan seperti Imam Malik, maka mungkin kamu seperti Imam Syafi'i. Atau mungkin kamu berada di tengah-tengah mereka, antara diam dan melangkah, antara doa dan kerja, antara pasrah dan percaya. Dan di sanalah rezekimu menunggu, dalam sabar yang tidak diam, dan dalam langkah yang tidak sombong. Teruslah hidup dalam tawakal, teruslah bergerak dalam ikhtiar, karena rezeki bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih dekat pada Tuhan. Dan yakinlah, tidak ada satupun rezeki yang akan tertukar. Yang datang padamu adalah milikmu, yang menjauh darimu berarti bukan